Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arinita, NIM 170102110811. Saya mahasiswi dari Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan topik 18, yaitu proses pemecahan lemak sebagai sumber energi pada perkecambahan biji, senyawa metabolit lainnya yang termasuk turunan dari lipid, yang masuk ke dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Langsung saja, yang pertama yaitu proses pemecahan lemak sebagai sumber energi pada perkecambahan biji. Lipid atau lemak merupakan suatu zat yang kaya akan energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Pada tanaman kacang tanah, lipid merupakan substansi kelompok senyawa yang mudah ditemui baik pada sel tumbuhan dan sel hewan, termasuk kacang tanah. Yaitu pada perkembangannya menjadi kecambah, kadar lemak sebagai asam lemak bebas berkurang. Yaitu pada proses perkecambahan akan terjadi perubahan kadar lemak, air, gula reduksi, dan protein yang dapat dibandingkan untuk memonitor metabolisme lemak selama proses perkecambahan kacang tanah itu sendiri. Lalu yang kedua ada penyebaran dan peranan lemak. Lemak jarang disimpan di daun, batang, dan akar, melainkan sebagian besar di biji dan di beberapa buah, misalnya buah alpukat dan zaitun. Pada tumbuhan Angiospermae, lemak tertimbun di jaringan penyimpan endosderma atau kotiledon biji, tapi juga terdapat di pucuk embrionik. Pada biji Gymnospermae, lemak disimpan juga di gametofit betina. Mungkin karena itulah, maka sebagian besar dari biji kecil mengandung lemak sebagai cadangan bahan cadangan utama. Bila lemak tadi berespirasi cukup banyak, energi yang dilepas untuk pembentukan kecambah. Jadi di sini lemak itu berespirasi cukup banyak untuk pembentukan daripada kecambah itu sendiri. Biji yang lebih besar, khususnya yang dipilih manusia untuk pertanian seperti kacang kapri dan jagung, sering mengandung banyak pati dan hanya sedikit lemak. Tapi biji konifer dan buah batu biasanya kaya akan lemak. Lemak selalu disimpan dalam benda khusus yang disebut dengan sitosol. Jadi lemak itu sendiri disimpan di sitosol dan sering terdapat ratusan sampai ribuan benda itu di tiap sel penyimpan. Jadi di sini ada komposisi kimia beberapa biji yang secara ekonomi penting, yaitu di sini ada jagung, gandum, kapri, kacang tanah, kedelai, buah batu Brazil, buah jarak, bunga matahari, dan lain-lain. Nah, salah satunya itu pada jagung, yaitu merupakan suku dari Poaceae. Jaringan cadangan utama di sini endosderma. Dan presentasi kandungan di sini ada karbohidrat 51 sampai 74%, protein 10% dan lipid ada 5%. Lalu di sini ada pengubahan lemak menjadi gula, beta oksidasi dan daur glikosilat. Perombakan lemak yang disimpan dalam oleosom biji dan buah melepaskan cukup banyak sekali energi. Untuk biji sendiri, energi tersebut perlu memacu perkembangan awal kecambah sebelum fotosintesis dimulai. Jadi di sini biji perannya itu memacu perkembangan dari awal kecambah. Untuk biji, energi tersebut perlu memacu perkembangan awal kecambah sebelum fotosintesis dimulai karena lemak tidak dapat diangkut pada akar dan pucuk yang sedang tumbuh. Jadi lemak tidak dapat diangkut pada akar dan pucuk yang sedang tumbuh, maka lemak harus diubah dulu ke dalam molekul yang lebih lasak, yaitu biasanya disebut dengan sukrosa. Perombakan lemak itu sendiri dimulai dari kerja lipase yang menghidrolisis ikatan ester dan melepas 3 asam lemak dan gliserol. Di sini ada rangkaian daripada reaksi kimianya. Kita langkah saja dulu, yaitu
Sebagian besar aktivitas lipase berlangsung di membran separuh oleosom. Bagaimana asam lemak masuk ke glioksisom untuk perombakan selanjutnya masih belum bisa diketahui. Tapi sering terjadi kontak langsung antara oleosom dan glioksisom. Gliserol dari hasil kerja lipase diubah dengan ATP atau adenosin trifosfat menjadi alfa gliserol fosfat di sitosol. Kemudian dioksidasi oleh NAD menjadi dihidroksiaseton fosfat yang sebagian besar akan diubah menjadi gula oleh glikolisis yang terbalik. Asam lemak dibawa ke matriks glioksisom yang mula-mula akan dioksidasi menjadi unit asetil CoA dan NADH oleh lintasan metabolik yang dinamakan beta oksidasi karena karbon beta yang dioksidasi. Jadi disebut dengan beta oksidasi karena merupakan karbon beta yang dioksidasi. Lalu pada sel jaringan selain menyimpan biji yang kaya lemak, asam lemak dilepas dan lipid membran juga mengalami beta oksidasi yang ada di peroksisom itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada senyawa turunan dari lipid. Yang pertama ada lipid sederhana, yang kedua lipid kompleks, yang ketiga ada turunan dari lipid. Lalu yang pertama ada lipid sederhana atau simple lipid. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak, sering disebut juga sebagai gugus asil, dengan molekul alkohol gliserol. Lalu yang kedua ada lipid kompleks atau kompleks lipid. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Yang tadi molekul alkohol gliserol, lalu kalau misalkan lipid kompleks itu molekul alkohol saja. Lalu yang ketiga ada turunan dari lipid atau derivat lipid. Turunan lipid dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti asam lemak, sterol, aldehid lemak, dan badan keton. Turunan tersebut antara lain yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen dari lipid yang mempunyai bentuk berupa kepala dan ekor. Jadi di sini dia mempunyai bentuknya ada kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Lalu yang kedua ada sterol. Sterol merupakan senyawa yang dapat dipisahkan pada lemak setelah dilakukan penyabunan. Jadi di sini senyawanya bisa dipisahkan pada lemak itu sendiri. Sterol yang terdapat dalam minyak sendiri dari kolesterol dan fotosterol. Jadi di sini sterol itu terdapat dalam minyak seperti yang terdiri dari kolesterol dan fotosterol. Nah, kalau misalkan kawan-kawan penasaran kolesterol itu apa, saya jelaskan lagi. Kolesterol merupakan komponen utama untuk menyusun batu empedu. Nah, itu terdapat di tubuh. Kolesterol ini berfungsi untuk pembentukan hormon seks steroid, vitamin D, serta membantu proses absorb asam lemak pada usus. Nah, jadi di sini dia membantu absorb asam lemak pada usus. Kelebihan kolesterol dalam tubuh dapat beresiko menderita penyakit jantung koroner. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari video atau presentasi yang saya lakukan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.